Oke, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita ya. Pernah nggak sih Anda ngerasa aneh gitu? Pas mau naik eskalator, ternyata mati. Atau mungkin pas pulang liburan, rasanya kok cepet banget sampainya dibanding pas berangkat. Padahal kan jaraknya sama aja ya. Nah, hari ini kita mau kupas fenomena seru ini nih. Gimana pengalaman kita soal waktu sama kejadian itu seringnya ya nggak pas gitu sama durasi aslinya. Oke deh, mari kita langsung masuk aja ya. Sumber utama kita kali ini dari bab 23 buku Evolutionary Ideas. Judulnya juga, wah, provokatif banget. Better the devil you know. Atau kalau diartiin, lebih baik iblis yang Anda kenal. Misi kita di pembahasan ini kita pengen coba bongkar kenapa sih kok tahu apa yang bakal terjadi, meskipun itu mungkin sesuatu yang nggak enak ya seringnya, malah bikin kita lebih nyaman dibanding kalau nggak pasti gitu. Bener ngubah kejadiannya. Jadi, udah siap belum nih ngelihat gimana ekspektasi sama rasa kendali itu bisa, wah, kuat banget ngebentuk realita yang Anda rasain? Kita mulai dari contoh eskalator rusak tadi deh. Anda kan tahu ya, eskalatornya diam. Mata Anda juga lihat kok nggak gerak. Tapi pas kaki melangkah, ada sensasi aneh. Kayak oleng dikit, seolah-olah mau jatuh gitu. Aneh kan? Padahal jelas-jelas sadar eskalatornya mati. Wah iya, itu contoh yang bagus banget ya soal kekuatan ekspektasi. Otak kita ini kan pada dasarnya mesin prediksi, kerjanya nonstop, bikin tebakan-tebakan kecil terus soal apa yang bakal terjadi selanjutnya. Ini semua berdasarkan pengalaman kita sebelumnya. Nah, kalau kasus eskalator, otak Anda itu udah kayak terprogram gitulah buat ngantisipasi gerakan maju. Pas gerakannya nggak ada, nah itu ada semacam kesalahan prediksi. Itu yang bikin sensasi fisik aneh tadi. Jadi ekspektasi kita itu bener-bener ngebentuk realita fisik yang kita rasain loh. Bener banget. Ada cerita yang wah, luar biasa nih soal ini. Jadi ada Pastor John Piper di sebuah konferensi gede buat para konselor Kristen. Ruangannya penuh banget. Nah, beberapa pembicara sebelum si Piper ini naik panggung, tuh ternyata lucu-lucu banget. Bikin semua yang datang ketawa ngakak. Jadi kebangun tuh ekspektasi di ruangan itu. Wah, pembicara berikutnya pasti lucu juga nih. Masalahnya, si Piper ini datang bawa khotbah yang serius banget, personal gitu. Dia mulai dengan bilang betapa dia ngerasa rendah hati, rentan di depan para konselor. Reaksinya, penonton malah mulai cekikikan. Ngiranya ini bagian dari pembukaan yang lucu. Piper mungkin agak bingung ya, terus lanjut. Saya pikir saya akan memberitahu Anda di awal bahwa saya adalah seorang pendosa. Dan penonton langsung meledak ketawa. Piper coba klarifikasi, ini ceramah yang serius. Menonton malah tepuk tangan meriah. Bener-bener ngira ini bagian dari komedinya dia. Ngebajak total makna sebuah pesan. Yang menarik lagi, ekspektasi kita tuh nggak cuma ngubah cara kita nerjemahin kata atau kejadian, tapi juga bisa ngaruh ke persepsi sensori kita yang paling dasar. Misalnya nih, kalau ada tes rasa minuman ya, orang sering nilai rasa soda itu beda kalau mereka tahu mereknya dibanding kalau disajiin tanpa merek. Atau gimana warna minuman buah bisa ngubah persepsi rasa manis atau asamnya. Padahal ya komposisi gulanya sama persis. Otak kita tuh seolah-olah mewarnai pengalaman sensori kita berdasarkan apa yang diharapkannya. Oke, jadi intinya nih ya, ekspektasi kita itu bukan cuma harapan pasif doang, tapi kayak lensa aktif gitu, yang ngebentuk cara kita ngeliat, denger, ngerasain, bahkan cara kita menafsirkan dunia di sekitar kita. Apa yang kita antisipasi, bisa jadi itu yang kita alami. Nah, ini jadi bawa kita ke dilema yang menarik nih. Coba Anda bayangin, ada dua pilihan di depan mata. Pilihan pertama, Anda pasti bakal kena sengatan listrik ringan yang nggak nyaman gitu, di waktu yang udah ditentuin. Pilihan kedua, ada kemungkinan 50% Anda kena sengatan listrik yang sama, tapi Anda nggak tahu pasti bakal kena apa nggak. Mana nih yang kira-kira bakal bikin Anda lebih stres? Pertanyaan ini bukan cuma tebak-tebakan loh, ini diuji secara ilmiah. Ada studi tahun 2016 dari University College London, UCL. Partisipannya diajak main game simulasi sederhana gitu. Jadi mereka harus ngebalik batu virtual di layar. Nah, di bawah batu itu ada kemungkinan muncul gambar ular. Kalau ularnya muncul, mereka bakal kena sengatan listrik ringan. Nggak bahaya sih, tapi ya cukup ngagetin lah. Ada beberapa kondisi di eksperimen ini. Kadang partisipan dikasih tahu kemungkinan muncul ular dan disetrum itu 0%. Kadang 100%, jadi pasti disetrum. Dan kadang probabilitasnya macam-macam, termasuk kondisi yang paling nggak pasti, 50%. Nah, peneliti ngukur tingkat stres partisipan lewat respons fisiologis, kayak keringat di kulit, sama pelebaran pupil mata gitu. Hasilnya, wah ini benar-benar di luar dugaan.
Tingkat stres partisipan ternyata paling rendah itu bukan pas kemungkinan disetrum 0%, tapi justru pas mereka tahu pasti 100% bakal disetrum. Sebaliknya, tingkat stres paling tinggi itu malah terjadi di kondisi ketidakpastian 50%. Pas mereka nggak tahu bakal kena setrum apa enggak. Tunggu. Jadi, tahu kalau sesuatu yang nggak enak pasti kejadian, itu malah lebih nenangin daripada cuma mungkin kejadian. Kok aneh ya kedengarannya? Aneh tapi nyata. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang neuroscience sama evolusi, ini sebenarnya cukup masuk akal loh. Otak kita itu benci banget sama ketidakpastian. Kenapa? Soalnya ketidakpastian itu butuh sumber daya kognitif yang gede banget. Pas hasilnya nggak bisa diprediksi, otak harus terus waspada, mikirin macam-macam kemungkinan, siap-siap buat berbagai skenario. Ini nguras energi banget dan ningkatin hormon stres kayak kortisol. Kalau lama-lama ya capek dan bikin waktu rasanya jalan lebih lambat. Sebaliknya nih, kalau kita tahu apa yang bakal terjadi, ya meskipun itu iblis yang kita kenal, otak bisa sedikit lebih rileks, udah nggak perlu nebak-nebak terus, ada semacam penutupan kognitif gitu. Jadi intinya dari studi ini, secara biologis ketidakpastian itu seringkali lebih mahal buat otak kita daripada kepastian yang ya menyakitkan. Nah inilah inti dari ungkapan better the devil you know tadi. Masuk akal sih. Pantesan ya, kita sering banget pengen kejelasan meskipun situasinya sulit. Nah, oke, sekarang coba kita lihat gimana prinsip ekspektasi sama ketidakpastian ini main peran di kehidupan sehari-hari kita. Anda pasti pernah kan ngerasain efek perjalanan pulang. Kenapa ya kok perjalanan pulang dari kantor atau liburan itu sering terasa lebih cepat kita daripada pas berangkatnya? Nah ini coba klasik banget nih, soal manajemen ekspektasi sama ketidakpastian dalam aksi. Pas kita pergi ke suatu tempat, apalagi kalau rutenya kurang familiar ya, itu kan banyak elemen ketidakpastiannya. Ntar belok mana ya? Berapa lama lagi nih nyampenya? Wah macet parah nggak ya di depan? Otak kita jadi lebih aktif gitu, proses informasi baru terus. Dan ini bikin persepsi waktu jadi melambat. Pas pulang ceritanya beda. Kita udah tahu rutenya, kenal sama patokan-patokannya, kita punya ekspektasi yang lebih jelas soal durasi perjalanan. Tingkat ketidakpastiannya turun drastis. Akibatnya, kita jadi nggak terlalu merhatiin perjalanannya itu sendiri, dan waktu rasanya jadi berlalu lebih cepat. Pengalaman subjektif kita soal waktu itu dipengaruhi sama seberapa banyak kerja mental yang perlu kita lakuin gara-gara ketidakpastian. Wah, ini saya banget nih. Perjalanan pulang dari luar kota tuh rasanya selalu ngebut aja gitu. Padahal pas berangkatnya lama banget rasanya. Menariknya lagi nih, ternyata banyak bisnis sama layanan yang sadar atau nggak sadar ya, udah nerapin prinsip ini buat ningkatin pengalaman pelanggan mereka. Contohnya nih, ada perusahaan asuransi mobil di Australia. Kalau Anda nelpon buat minta bantuan darurat di jalan, mereka bakal kasih estimasi waktu datang teknisinya sekitar 45 menit. Padahal nih, data internal mereka nunjukin kalau rata-rata waktu datangnya itu sebenarnya lebih dekat ke 30 menit. Kenapa dilebihin coba? Nah ini tuh ngasih mereka semacam bantalan waktu gitu, kalau misalnya ada macet atau halangan lain. Dan yang lebih penting lagi, kalau teknisinya datang dalam 35 menit, Anda sebagai pelanggan pasti seneng kan? Karena mereka datang lebih awal dari yang dijanjikan. Betul, itu strategi klasik ya. Under promise, over deliver. Janjinya dikit di bawah kemampuan, tapi ngasih hasilnya lebih dari janji itu. Tujuannya yaitu ngelola ekspektasi pelanggan biar tercipta persepsi positif di akhir. Kita lihat ini juga di taman hiburan. Papan informasi waktu antre wahana itu sering sengaja nampilin waktu tunggu yang sedikit lebih lama dari kenyataannya. Kalau tulisannya 60 menit, tapi Anda cuma ngantre 45 menit, wah rasanya kayak dapat bonus kan? Maskapai penerbangan juga gitu ya. Kayak United Airlines, mereka mulai lebih transparan sekarang. Kalau penerbangan jauh, kadang mereka kasih jadwal detail di layar hiburan. Jam berapa lampu kabin diredupin, kapan makan disajiin, kapan lampu dinyalain lagi. Ini kan ngurangi rasa nggak pasti penumpang ya, yang terkurung di pesawat berjam-jam. Sampai ke hal detail loh, kayak pabrik bir Sharps di Inggris. Mereka cantumin deskripsi rasa yang diharapkan. Aroma sitrus, rasa air pahit nyegerin, gitu-gitu, langsung di gelas pin mereka buat ngebentuk ekspektasi penikmatnya. Iya, semua contoh ini nunjukin satu hal penting, ngelola ekspektasi itu kunci banget dalam ngerancang pengalaman yang baik. Ngasih estimasi yang realistis atau bahkan sedikit konservatif, itu bisa ngasih dampak gede ke kepuasan akhir. Tapi ada batas sih? Maksudnya, kalau janjinya terlalu pesimis atau waktunya dilebih-lebihin banget, bukannya pelanggan bisa jadi kesel atau malah kabur duluan karena ngerasa nggak efisien.
Tentu aja ada keseimbangan yang harus dijaga. Strategi ini paling bagus jalan buat hal-hal yang emang ada variabel ketidakpastiannya yang wajar, kayak lalu lintas atau seberapa rumit antrian gitu. Kalau terlalu melebih-lebihkan terus-terusan atau nggak jujur, ya jelas bisa jadi bumerang. Kuncinya itu ngasih ekspektasi yang sedikit lebih konservatif dari skenario terbaik, bukan yang nggak masuk akal sama sekali. Tujuannya akan meredam potensi kecewa dan buka peluang buat kejutan positif. Oke, jadi kita udah paham ya pentingnya ekspektasi yang jelas buat ngurangin stres karena ketidakpastian. Tapi ternyata nih, cuma sekedar tahu apa yang bakal terjadi itu belum cukup bikin kita nyaman sepenuhnya. Apalagi pas harus nunggu atau ngadepin situasi yang nggak enak. Ada elemen psikologis lain yang main kuat di sini. Betul sekali. Elemen krusial lainnya itu adalah kebutuhan kita akan agency. Itu istilah psikologis ya, yang nunjuk ke perasaan kalau kita tuh punya pilihan, punya kendali, atau punya pengaruh atas apa yang terjadi sama kita atau di sekitar kita. Kita tuh nggak suka ngerasa pasif dan nggak berdaya. Perasaan megang kendali ini ya. Gimana nih hubungannya sama pengalaman nunggu atau ketidakpastian tadi? Ini nyambung erat sama konsep yang mungkin pernah kita singgung dikit sebelumnya, yaitu operational transparency atau transparansi operasional. Ide dasarnya itu bikin proses di balik layar suatu layanan atau sistem jadi kelihatan sama penggunanya. Ngasih visibilitas ke dalam proses ini bisa banget ngurangin frustrasi dan ningkatin rasa kendali meskipun nggak ngubah hasil akhirnya loh. Contoh bagusnya dari Uber nih, layanan express pool mereka. Awalnya banyak pengguna yang batalin pesanan gara-gara ada waktu tunggu tambahan yang rasanya acak gitu, nggak jelas buat apa. Uber terus perbaiki itu. Caranya mereka tunjukin di aplikasi kenapa ada penundaan itu. Misalnya, nampilin rute dalam kaki singkat yang harus diambil pengguna buat ketemu sopir di titik jemput yang lebih efisien buat rute bareng. Nah, dengan ngeliat alasan di balik penundaan dan langkah aktif yang bisa mereka ambil jalan ke titik jemput, pengguna jadi ngerasa lebih paham prosesnya, terus ngerasa punya sedikit kendali. Hasilnya, tingkat pembatalan menurun. Jadi cuma dengan ngelihat prosesnya aja udah bisa ngebantu ya? Saya jadi ingat lift di stasiun Borough Underground di London yang pernah dibahas. Lift itu kan ada indikator visualnya ya, nunjukin posisi lift secara real time pas naik atau turun. Jadi pas nunggu di bawah, kita bisa lihat persis liftnya lagi di lantai berapa, terus kira-kira berapa lama lagi bakal sampai. Detail kecil sih, tapi pasti jauh lebih enak daripada cuma berdiri natap pintu lift ketutup rapat, nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Tepat sekali. Visibilitas itu ngasih semacam kendali informasi, ngurangin ketidakpastian soal waktu, dan bikin penantian jadi nggak terlalu kerasa sia-sia. Kebutuhan akan rasa kendali ini kayaknya emang mendasar banget dalam psikologi manusia. Ada studi antropologi klasik nih, dari Bronislaw Malinowski di awal abad ke-20, tentang suku Trobriand di Kepulauan Pasifik Selatan. Ini nunjukin hal ini dengan jelas banget. Jadi Malinowski ngamatin, suku ini tuh punya ritual sihir yang rumit banget, makan waktu, dan dianggap penting. Tapi, yang menarik nih, mereka cuma pakai ritual sihir ini buat aktivitas yang risikonya tinggi dan hasilnya nggak pasti banget. Kayak pas mereka melaut jauh ke samudra lepas buat dagang atau nangkap ikan di laut dalam. Sebaliknya, buat aktivitas yang lebih aman, yang hasilnya lebih bisa ditebak, kayak mancing di laguna yang tenang dekat pulau mereka, mereka sama sekali nggak repot-repot ngelakuin ritual sihir. Nah, kenapa beda gini Malinowski nyimpulin kalau ritual sihir itu fungsinya sebagai mekanisme psikologis? Buat ngasih para pelaut itu rasa memegang kendali pas ngadepin bahaya sama ketidakpastian lautan luas. Meskipun ya secara objektif sihir itu mungkin nggak ngubah cuaca atau hasil tangkapannya, tapi secara subjektif itu ngasih mereka ketenangan pikiran, ngurangin stres, dan ningkatin PD buat ngelakuin tugas berbahaya itu. Ini cara mereka memenuhi kebutuhan akan agency tadi. Pas kendali nyata mereka terbatas banget. Kita bisa lihat gema fenomena ini dalam takhayul modern loh. Atlet yang punya ritual wajib sebelum tanding misalnya. Atau orang-orang yang cenderung lebih percaya sama ramalan atau jimat pas lagi krisis ekonomi. Bahkan ada studi yang nunjukin peningkatan kepercayaan sama hal-hal mistis di daerah konflik. Semakin gede ketidakpastiannya dan semakin kurang kendali nyata kita, semakin kuat dorongan kita buat nyari atau nyiptain rasa kendali. Ya, meskipun itu cuma ilusi. Wah, ini ngejelasin kenapa banyak tombol placebo ya di sekitar kita. Pernah nggak sih nggak sabar nunggu lampu merah terus neken tombol penyeberangan jalan berkali-kali? Ternyata di banyak kota gede kayak New York, sebagian besar tombol itu udah lama nggak fungsi atau nggak nyambung ke sistem lampu lalu lintasnya. Tapi tombolnya sengaja nggak dicabut.
Atau tombol tutup pintu di lift. Sering banget kan kita pencet-pencet, padahal nekan tombol itu nggak benar-benar bikin pintu nutup lebih cepat. Soalnya pintu lift udah diatur pakai timer otomatis. Sama juga kayak termostat palsu yang kadang dipasang di kantor. Kelihatannya bisa diatur, padahal suhu sebenarnya dikendaliin secara terpusat. Kenapa tombol-tombol palsu ini ada? Ya, karena mereka punya fungsi psikologis yang penting. Mereka ngasih ilusi kendali ke pengguna. Dengan neken tombol, kita ngerasa udah ngelakuin sesuatu buat mencapai tujuan kita. Entah itu nyebrang jalan lebih cepat, nutup pintu lift lebih cepat, atau ngatur suhu ruangan. Tindakan ini, meskipun sebenarnya nggak efektif secara teknis, bikin kita ngerasa lebih proaktif, ngurangin perasaan nggak berdaya pas nunggu, dan nurunin tingkat frustrasi. Ini adaptasi cerdas sih buat ngakomodir kebutuhan psikologis kita yang mendasar akan agency. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda? Pembahasan kita dari bab 23, Better the Devil You Know ini bener-bener nunjukinnya. Betapa pengalaman subjektif kita rasa nyaman, stres, puas, atau frustrasi itu sangat dibentuk sama dua faktor psikologis kunci. Ekspektasi yang kita punya, sama rasa kendali yang kita rasain. Seringkali, kunci buat memperbaiki suatu pengalaman itu bukan ngubah durasi atau kejadian objektifnya loh, tapi ngelola persepsi kita terhadapnya. Kepastian ya, bahkan kepastian soal sesuatu yang kurang ideal, seringkali lebih nyaman daripada ketidakpastian yang nguras mental. Coba deh direfleksiin, gimana pemahaman ini bisa relevan di hidup Anda? Mungkin dalam cara Anda nyikapin situasi yang nggak pasti di kerjaan, bisa nggak Anda cari info lebih banyak buat ngurangin ketidakpastian? Atau fokus ke aspek-aspek yang bisa Anda kendaliin? Atau pas Anda interaksi sama orang lain, pahami kalau reaksi keras terhadap penundaan atau perubahan itu mungkin bukan karena penundaannya itu sendiri, tapi karena hilangnya rasa kepastian dan kendali. Kalau Anda ngerancang sesuatu, entah itu produk, layanan, atau bahkan cara komunikasi, ingat deh kekuatan dari ngasih ekspektasi yang jelas, dan kalau bisa, kasih pengguna rasa punya andil atau kendali dalam prosesnya. Nah, sebagai penutup nih ya, mari kita bawa pulang satu pemikiran ini buat direnungkan. Kalau pengalaman kita sehari-hari itu segitu gampangnya dibentuk sama ekspektasi yang kita bawa dan ilusi kendali yang kita rasain. Seberapa besar sih sebenarnya kualitas hidup kita ditentuin bukan sama peristiwa objektifnya itu sendiri, melainkan sama bingkai mental yang kita pasang sebelum dan selama peristiwa itu terjadi. Apakah ini artinya ada potensi buat kita buat secara sadar ngehack pengalaman kita sendiri, bikin penantian jadi lebih singkat, tugas nggak enak jadi lebih ringan, cuma dengan lebih pintar ngelola ekspektasi kita dan nyari cara-cara kreatif buat numbuhin rasa kendali sekecil apapun itu dalam situasi yang kayaknya di luar jangkauan kita. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut deh.